Lalu seperti apa perkembangan penyidikan kasus penusukan Sheikh Ali Jaber? Kita tanyakan langsung pada jurnalis Kompas TV, Cindy Tania dari Lampung. Selamat petang, Cindy. Bagaimana perkembangan penyidikan sejauh ini? Apakah sudah diketahui motif pelaku penusukan? Baik Ibrahim dan juga saudara, hingga Senin 14 September 2020 sore hari ini, pemeriksaan terhadap tersangka ini masih dilakukan pemeriksaan mendalam di Polresta Bandar Lampung. Tidak hanya pemeriksaan atau meminta keterangan dari tersangka, pihak polisian juga sudah memeriksa sejumlah saksi, baik saksi yang berada di lokasi pada saat kejadian maupun dari pihak keluarga. Dan hingga saat ini menurut Kabid Humas Polda Lampung, Zahwani Pandra Arsyad juga terkait dengan pemeriksaan tersangka, tidak hanya pemeriksaan tersangka, namun juga pihak kepolisian dibantu dengan ahli psikiater dari Mabes Polri, ini juga akan melakukan pemeriksaan kejiwaan tersangka. Hal ini untuk memastikan keterangan dari kedua orang tua tersangka yang mengatakan bahwa tersangka ini mengidap gangguan jiwa. Maka untuk memastikan kondisi kejiwaan tersangka, pihak polisian nantinya dari hasil pemeriksaan atau 1 kali 24 jam, pihak polisian memerlukan waktu 1 kali 24 jam untuk memeriksa tersangka, baru nanti hasilnya akan diserahkan bersama juga tersangka ke Rumah Sakit Jiwa Provinsi Lampung, atau tepatnya Rumah Sakit Jiwa Kurungan Nyawa Provinsi Lampung. Dan nantinya dalam pemeriksaan kejiwaan itu, pihak rumah sakit memerlukan waktu 14 hari sampai dengan hasilnya keluar. Sambil proses pemeriksaan itu berlangsung, Zahwani Pandra Arsyad juga menegaskan bahwa pihak polisian juga tetap mengumpulkan atau menyiapkan berkas perkara dari tersangka. Untuk lebih lengkapnya, kami hadirkan cuplikan wawancara Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad berikut ini. Secara paralel kita siapkan berkas perkara itu agar nantinya tidak menjadi bias dan memang sudah ditetapkan sebagai tersangka, tentunya memerlu waktu sekitar 21 hari untuk kita berkas untuk kita bisa sidangkan ke pengadilan. Sementara karena memang ada 1 kali 24 jam, ya pemeriksaan kami masih melakukan pendalaman, di mana pada saat ini pelaku masih diamankan di Satuan Reserse Kriminal Polresta Bandar Lampung. Dilakukan pemeriksaan mendalam dan juga kita secara langsung bahkan kami sudah menghadirkan, jadi artinya observasi yang dilakukan ini ya saat ini masih mendatangkan tim dokter jiwa dari Rumah Sakit Jiwa Kurungan Nyawa di Kabupaten Pesawaran dan merupakan rumah sakit jiwa rujukan Provinsi Lampung, termasuk dari Mabes Polri. Dari hasil pemeriksaan nanti yang akan dilakukan oleh pihak Rumah Sakit Jiwa yang membutuhkan waktu 14 hari, ini pihak Polda Lampung juga tetap bersiap untuk menyiapkan sejumlah berkas perkara. Jika nantinya pihak kepolisian menunggu juga hasil dari pemeriksaan tim ahli, akan ada dua opsi. Apakah nanti hasilnya keluar menunjukkan tersangka mengalami gangguan kejiwaan atau tidak. Namun ditegaskan kembali oleh Kabid Humas Polda Lampung, Zahwani Pandra Arsyad, yang mengatakan jika nanti hasilnya keluar dari tim ahli dan mengatakan dari tersangka tidak ada gangguan jiwa, maka proses pidana ini akan dilanjutkan. Bahkan pihak kepolisian juga menegaskan tersangka nantinya akan dikenakan pasal 351 ayat 2 KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan korban luka dengan ancaman di atas 5 tahun penjara. Rahmat Ibrahim. Cindy, soal profil pelaku, apakah Anda mengetahui informasinya? Entah itu keterangan dari polisi ataupun juga dari lingkungan sekitar pelaku. Baik, terkait dengan identitas pelaku, memang hingga saat ini pihak kepolisian juga sudah mengatakan beberapa waktu lalu bahwa sebenarnya tersangka ini merupakan atau tinggal tepat sekali di kawasan Sukajawa, Pasar Tamin, Kelurahan Tanjung Karang Barat, Kota Bandar Lampung. Yang artinya tempat tinggal dari tersangka ini tidak jauh dari lokasi pelaksanaan atau kegiatan safari yang dilakukan salah satu pendakwa sekaligus ulama Sheikh Ali Jaber. Hingga saat ini pihak kepolisian menelusuri bagaimana kemudian rekam jejak dari tersangka, hingga juga telah dipasang garis polisi di kediaman tersangka yang berada tak jauh dari lokasi kejadian.
Dan benar sekali yang dikatakan atau ultimatum dari Menko atau Menko Polhukam Mahfud MD yang mengatakan bahwa ini harus menjadi perhatian banyak pihak, termasuk juga pihak polisian, bagaimana bisa menegakkan hukum setegak-tegaknya pada proses yang sedang berlangsung hari ini. Itu dibuktikan juga pihak polisian hingga saat ini masih terus melakukan pemeriksaan secara mendalam terhadap tersangka yang saat ini masih dilakukan pemeriksaan di Polresta Bandar Lampung. Rahmat Ibrahim. Baik, Cindy Tania, terima kasih untuk laporan Anda dari Lampung.